Andong di Bekasi, Jawa Barat ini. Selama lebih dari 25 tahun, Marsan Susanto dengan sukarela mengurus orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Panggilan jiwa dan komitmen Marsan merawat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sempat mendapat tantangan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Namun Marsan tak goyah. Ia menyisihkan sedikit demi sedikit dari penghasilannya sebagai kusir Andong. Hal tersebut dilakukannya untuk membeli tanah dan membangun tempat bernaung bagi mereka yang terlantar. Kini, sudah lebih dari 300 orang dengan gangguan jiwa yang ia rawat. Dengan segala keterbatasan, Marsan memberikan pembinaan fisik dan mental bagi mereka yang tak lagi diterima oleh keluarganya maupun lingkungan. Seperti apa sosok Marsan Susanto? Saksikan selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Yes, kita sudah bersama dengan Bapak Marsan Susanto, sosok inspiratif yang mengabdikan sisa hidupnya untuk mengurus orang-orang Gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa ya. Gangguan kejiwaan. Oke, ada artikel dulu kita lihat, check this out. Mantan kusir mengabdi merawat pengidap gangguan jiwa. Ya. Jadi ini apa sih yang membuat Bapak tergerak untuk mengabdikan Pak sisa hidup Bapak untuk merawat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa? Ya, serasa setiap orang pasti nggak ada yang cita-citanya untuk merawat orang-orang gangguan jiwa gitu. Apalagi gila. Dulu kan saya kan kusir Andong yang narik setiap jam 3 sampai jam 5 itu kan narik anak-anak ukuran TK gitu di perumahan gitu. Saya juga tidak menghiraukan orang gila tadi itu di tempat pembuangan sampah gitu. Dia kan situ cuma hanya duduk-duduk, ntar tiduran di situ. Tapi ketika di saat saya lewat muter keliling komplek itu dia lagi makan di kantong plastik yang sudah digerumuti lalat. Nah di situ saya kepikiran. Artinya menurut saya barangkali binatang aja nggak doyan gitu. Makanan yang sudah Ini orang makan di kantong plastik tuh. Nah, Bapak apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Ya saya nggak langsung ngambil, cuma kan saya semalaman kepikiran terus. Kebayang-bayang Kebayang gitu terus ya, Pak? gitu. Ya tadi menurut saya binatang aja mungkin nggak doyan gitu. Kok ini manusia? Nah jadi saya sebagai manusia, di mana rasa kemanusiaan saya terhadap orang tersebut tadi sejak itu. saat itu apa yang Bapak lakuin akhirnya? Akhirnya saya semalaman kepikiran, saya punya eksekusi, akhirnya besok saya bawa pulang. Bapak datang lagi ke tempat itu, Bapak Ya. cari orang itu? Memang tempat masih saya, ada di situ? ya memang tempat saya keliling narik delman di situ, di kompleks itu. Orang yang sama masih ada di situ? Masih itu, Dia dia mau dibawa pulang Bapak, dia mau tuh nurut? mau, saya Nah. bawa pulang. Istri Bapak, orang rumah Bapak protesnya pada saat itu? Ya pada awalnya istri saya kan cuma melihatkan aja gitu, karena kan rambutnya gimbal, kotor gitu, pakai celana pendek aja. Pada waktu itu saya masih punya anak baru 2, masih pada nyusu gitu. Masih Bilang apa kecil. istri Bapak pada saat itu? Istri saya cuma bengong aja, dia nggak berkata, cuma bengong aja ngeliatin. Mungkin menurut hatinya kok orang gila dibawa pulang nanti bagaimana kan gitu. Sementara kita punya anak kecil, nanti bagaimana masyarakat ngerti. gitu. Oke, terus? Ya akhirnya saya terus kuda saya sempat ke kandang, dia saya cukur rambutnya tuh. Setelah saya cukur saya buang rambutnya tuh kan nguntel tuh, nggak sampai buyar rambutnya tuh. Saya ngompat dragon dah tuh. Ngompak penuhin ember, setelah habis saya cukur, Dimandiin. sepegang tangannya dimanding gak mau. Jadi saya Nggak mau. main tarik-tarikan gitu. Ah. Karena mungkin kan dia gak pernah mandi. Iya. Berhari-hari, berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun gitu. Akhirnya saya siram dah tuh. Saya ketarik hampir ke bawah sama dia gitu. Akhirnya terus saya siram, saya gosokin pakai lap, bekas lap mandiin kuda itu kayak airnya kayak adukan semen, kotornya badannya dia itu. Terus dia akhirnya nurut Pak? Nah dia nurut, cuman gak ngomong, dia gak bicara. Kita juga ada rasa takut juga. Karena tadi kita merasa udah jadi keputusan, rasa takut, was-was jadi hilang jadi gitu. Hilang. Akhirnya saya kasih makan, pas udah menjelang maghrib, nah dia saya suruh naik ke atas tuh ke kandang kuda. Ah. Di atas kandang kuda kan itu ada loteng tuh namanya tuh. Ah. Tidur situ, tapi dia emang gak tidur, cuman duduk aja di atas gitu. Nah saya juga artinya pas habis sholat maghrib, saya kembali ke kandang kuda, saya merhatiin dia aja. Saya takutnya nanti kalau dia keluar, ngeluyur ke rumah orang, masuk ke rumah orang, saya disalahkan gitu. Karena kan saya yang awalnya membawa orang gila kan gitu. Nah akhirnya selama singkat katanya dari sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan, dia perlahan-lahan mulai membaik. Sampai dia bisa bicara,
Dari mulai nama sampai alamat Iya. Masih ingat lagi dia akhirnya. itu jarak 2 bulan baru diinget. Oh dia ingat akhirnya? Iya, baru antara nama dan alamat. Dia ingat nama dia? Iya. Dari awalnya kan karena dia nggak bisa memberikan apa tuh ya informasi bahwa namanya siapa. Jadi sepanggil nama kuda saya gitu. Oh gitu Pak? Iya kan kuda saya kan waktu itu namanya si Boy itu. Iya. Karena waktu itu kan zaman si Boy itu kan zaman sedang ngepen tuh anak-anak gitu. Catar si Boy ya? Nah jadi kuda saya panggil si Boy, jadi dia saya panggil atas nama kuda saya gitu. Si Tapi Boy, Bapak ya. Si memang Boy. ada ini Pak, Itu. ada terapi Pak. Ada Terapi apa Iya, yang dilakuin terapi atau Pak? apa gitu. Sebetulnya kita nggak ada niat untuk menterapi dia, kita kan nggak punya pengalaman seperti itu. Cuma pengen ngerawat Betul. aja. Kita cuma hanya Oh kemanusiaan Bapak memang aja. nggak ada pengalaman itu, nggak ada? Nggak ada. Jadi Kita- sampai inget tuh yang Bapak lakuin ke dia tuh apa? Jadi begini kalau awalnya saya tahu saya gitu ya mengalami ngerawat orang-orang ODGJ, itu memang dia butuh perhatian. Butuh perhatian, butuh sentuhan. Yang membuat dia itu artinya ada rasa dekat dengan kita. Itulah yang membuat dia jadi bisa bicara Nah gitu. sekarang si Boy itu gimana Pak? Saya kan dari 92 sampai ke tahun 2005 itu kan udah banyak tuh yang dari jalan-jalan saya kumpulin tuh. Yang orang yang pertama dulu sekarang gimana? Sekarang kan udah pulang tuh. Udah sembuh? Selama 3 bulan setelah dia tanya nama dan alamatnya tidak berubah-ubah. Terus saya kasih surat, Rudi, kan namanya waktu itu namanya si Rudi. Karena dia udah bisa ngasih nama bahwa dia namanya Rudi. Rud, kamu dari, kan dibilang Kerawang. Kamu dari Kerawang itu jalan kaki apa naik mobil ke Bekasi? Jalan kaki Pak gitu. Berapa lama? Ya, saya kurang tahu Pak, lupa gitu. Nah kamu kalau kira-kira kalau pulang sendiri ke Kerawang tahu Ingat nggak? ya? Ya dibilang kan alamat Kerawang tuh. Tahu Pak, akhirnya saya tulis nama saya tuh, nama, alamat. Nah ceritanya dia pulang dah tuh, saya ongkosin tuh 7.000. Naik 3/4 dah tuh jurusan Kerawang. Nyampe Pak? Nyampe, dapat 3 hari, bapak dan ibunya datang ke tempat saya. Aha. Saya lagi bersihin kandang kuda nih, kotoran Iya, kuda. iya, iya. Kira-kira 10 meter, ibunya, si Rudi ini nunjuk saya. Bu, bapak ini bu yang tempo hari ngerawatin saya ini selama 3 bulan. Ibu yang dipercepat, tiba-tiba menyium kaki saya, kan saya kaget. Saya bilang bu ini ada apa bu, ada apa bu? Meluk saya, kira-kira beberapa detik baru bicara ibunya tuh. Pak, ini anak saya udah saya sedekain, udah saya tahlilkan, saya anggap meninggal. Pengakuan ibunya. Dipikir udah meninggal. Iya, saya tanya lagi, memang udah berapa lama bu keluar dari rumah hilangnya? Kurang lebih Pak hampir 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun Kata loh. ibunya. Cuman hanya itu bekalnya. Saya merasa bahwa saya itu berharga. Dari mulai saya dari bayi hidup sampai saya punya istri, baru kali itu mau dicium kaki saya itu mimpi ibu, mau dicium kaki saya. Akhirnya itulah yang membuat Cuman Bapak, itu membuat saya bermotivasi bahwa hingga sekarang ini kalau ada orang gila saya ambil. Di mana orang dengar ada orang gila saya ambil. Pengen sembuhin mereka Nah, gitu itu. ya Pak. pernah ada kendala nggak Pak? Yang ngamuk, yang apa Pak? Kalau ngamuk sih udah biasa. Udah biasa ya. Kadang-kadang makan kita dilempar piring nih. Muka kita udah nasi nih. Pertama-tama istri protes nggak Pak? Pertama ya karena kan pertama kan tadi itu. Dia pertama merhatiin kok ini orang gila dibawa pulang tujuannya apa maksudnya apa kan begitu. Sempat berantem sama istri nggak Nah, awal-awal? enggak setelah kikir berapa pagi besoknya baru bertanya. Ini nanti apa mengganggu orang gitu. Bapak bilang apa Pak? Ya saya bilang begini selagi dia tidak mengganggu ya kita apa Urus. salahnya sih kita urus. Dan sekarang ada berapa orang? Ada ODGJ Yang Bapak bina udah tangani? berapa orang Pak? Sekarang ini jumlahnya sudah 351 Wow. orang. Di rumah Bapak tuh? Di mana Pak rumahnya Pak? Sekarang Bapak rumahnya di mana Pak? Saya Tambun, Desa Sumberjaya, Kampung Pulo, Kecamatan Tambun Selatan. Luar biasa. Pak, Bapak Ini kan Bapak udah nih punya- kebaikannya selalu diinget loh sama siapapun. Oh, pastinya. Pak ada 300-an orang. Tempatnya Ya itu tadi, tanah saya awalnya tuh 100 meter, berikut kandang kuda. Rumah saya waktu itu lantai tanah, masih bilik bambu. Terus Pak? sekarang sudah Sekarang ini karena berkat daripada banyak orang yang merasa peduli, sekarang sudah 7.000 meter. banyak yang nyumbang. Iya. Luar biasa. Gimana Ajufri? Gimana? Ini Gimana hikmahnya ya. Ajufri? Gini, kalau Apa orang yang baik ya, dilakukan oleh Bapak ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa ataz zakah
walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa yang dilakukan oleh Bapak ini, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu sepertinya ini, seperti ini, kemudian dia sholat dan zakat, walahum ajruhum, bagi mereka itu pahala. Dan mereka wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka itu enggak takut dan dijamin sama Allah. Bapak merasa kekurangan enggak? Bapak mohon maaf, Bapak bukan orang miliarder, Bapak seorang Tapi bisa mengurus kusir Iya. ya. mereka 300 Luar biasa orang. kalau Iya. hikmah dari Allah ya. Iya, Iya. Allah jamin kayak gini, dan itu janji Allah. Dan ini inspirasi buat kita, kalau kita mau nolong orang lain, Allah pasti akan menolong kepada kita. Insya Allah. Luar biasa. Sukses selalu buat Bapak, sehat-sehat Pak. Pak Marsan, Semoga berkah selalu. sukses. Ini sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Salam buat banyak. semua, salam hormat buat keluarga juga di rumah. Orang baik. Dan pemirsa, inilah pagi-pagi pasti happy. Kita mudah-mudahan ada hikmah yang Hikmah. bisa diambil dari kasus hari ini ya. Ketemu Terima kasih. besok ya. Ya sampai besok di pagi-pagi pasti. Selamat menjalankan Happy. ibadah puasa. Assalamualaikum.